Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di dunia segel hitam, King Ruo dan prajurit lainnya terus mengikuti Jenderal Lu yang terus bergerak menyisir wilayah tersebut. "Saudara, sebenarnya kita dalam misi apa?" tanya King Ruo pada prajurit yang ada di sampingnya. "Saudara Xianqin, kita diminta untuk menangkap ras manusia lagi, karena tawanan yang akan digunakan dalam ritual pengorbanan darah masih kurang," ucap prajurit tersebut menjelaskan. King Ruo mengerutkan keningnya. Pertanyaannya akhirnya terjawab. Ternyata para tawanan itu memang digunakan untuk ritual pengorbanan darah, gumamnya dalam hati. "Saudara, kira-kira kita perlu berapa orang lagi?" tanya King Ruo. "Jika tidak salah, 20 orang lagi," jawabnya. Setelah 2 hari mereka mengitari wilayah utara, Jenderal Lu lalu berhenti dan menatap prajuritnya. "Kita akan mencari ke wilayah suku pemburu tanah. Tindakan ini sangat beresiko, aku minta kalian tetap berhati-hati," ucap sang jenderal. "Baik jenderal," jawab semua orang lalu mengikuti Jenderal Lu yang bergerak pergi ke wilayah timur. Di sepanjang jalan, King Ruo dan kelompok tersebut melewati kota-kota kecil lainnya. Sesekali mereka memasuki kota dan mencari manusia di tempat itu, tetapi tetap saja tidak menemukan keberadaan manusia. "Ini sangat aneh," batin Jenderal Lu yang terlihat kesal. 100 tahun yang lalu, jumlah manusia yang datang ke dunia segel hitam terus bertambah, tetapi sekarang sangat sedikit. Apakah mereka sudah diburu oleh 3 suku lainnya? Jenderal Lu lalu memimpin pasukannya menuju wilayah suku pemburu tanah. Tampak sebuah menara hitam dengan tinggi 100 meter menjulang ke langit yang berwarna kelabu itu. "Apa? Menara hitam?" batin King Ruo saat melihat menara hitam tersebut bentuknya sama persis dengan menara yang pertama kali dia jumpai saat memasuki dunia tersebut. Jenderal Lu dan semua prajurit lalu mendekati menara itu. Sus, sus. Prajurit suku pemburu tanah bermunculan di sekitar menara dengan tatapan yang tidak bersahabat. "Saudara-saudara, aku Jenderal Lu ingin bertemu dengan sang pemimpin Kixin," ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Tunggu sebentar," jawab dari salah satu prajurit itu lalu menghilang. Tidak lama kemudian, muncul 2 orang dengan pakaian bangsawan menatap Jenderal Lu dengan ramah. "Saudara Lu, apa kabar? Mari masuk," ucapnya. Jenderal Lu dan jenderal tersebut ternyata saling kenal. King Ruo dan prajurit lainnya lalu dibawa masuk ke dalam menara hitam. Di dalam menara, tampak telah hadir raja suku dan para petinggi suku lainnya. Jenderal Lu dan rombongannya dipersilahkan duduk dan dijamu dengan makanan dan minuman. "Jenderal Lu, ada urusan apa jenderal datang menemui kami?" tanya Raja Kixin dengan tatapan penuh selidik. "Yang mulia, kedatangan hamba kemari adalah membawa surat dari Yang Mulia Raja Luan Yong," ucapnya sambil menyerahkan gulungan surat pada Raja Kixin. Raja Kixin membuka surat itu dan membaca isinya. Matanya memincing saat membaca tulisan tersebut lalu menatap Jenderal Lu dengan tajam. "Jenderal Lu, 20 orang itu adalah jumlah yang sangat banyak, karena kami juga membutuhkan mereka," ucap Kixin dengan tegas. "Yang mulia, jika demikian, berapa banyak yang bisa Anda berikan?" tanya Jenderal Lu. 8 orang, jawabnya. "Yang mulia, mengapa tidak digenapkan menjadi 10 orang saja?" ucap Jenderal Lu menimpali. Raja Kixin dan Jenderal Lu terus saling menawar. Di kursi prajurit, King Ruo terus mengamati keadaan sekitarnya. Ternyata suku pemburu tanah juga menangkap manusia. Itu berarti suku-suku yang lain juga melakukannya. Batin King Ruo terus memantau keadaan. King Ruo menghampiri Jenderal Lu lalu membisikkan sesuatu padanya. Mata Jenderal Lu bersinar, menatap King Ruo dengan senang.
Yang mulia Raja, jika Anda tidak dapat memenuhi permintaan kami, maka kami akan pergi, tetapi perlu Yang Mulia ketahui, kami tahu bahwa pasukan kalian telah memasuki wilayah utara dan berburu di sana. Maka lain kali jangan salahkan kami melakukan cara kasar pada pasukan kalian. Ucap Jenderal Lu beranjak dari kursinya tanpa menatap Raja dengan hormat. Raja Kixin dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu terkejut dengan pernyataan itu. Wajah mereka berubah masam sambil menatap ke arah King Ruo dengan tajam. Prajurit itu telah membisikkan sesuatu pada Jenderal Lu sehingga membuat Jenderal Lu menjadi kasar. Siapa prajurit bangsat itu? Batin sang raja. Raja Kixin menatap Jenderal Lu yang pergi dengan wajah masam. Jenderal Lu, ini masih dapat dibicarakan, beri kami waktu untuk memikirkannya. Jenderal Lu, silahkan beristirahat dulu, ucap sang raja sambil memerintahkan prajurit untuk mengarahkan Jenderal Lu dan rombongan untuk beristirahat terlebih dahulu. Jenderal Lu menghentikan langkahnya, lalu menatap Raja Kixin. Yang mulia, jika demikian aku akan menunggu, tetapi jangan bercanda. Aku adalah orang yang memiliki kesabaran yang terbatas, ucap sang jenderal lalu pergi ke tempat peristirahatan. King Ruo dan Jenderal Lu serta semua orang dibawa ke sebuah istana yang cukup luas. Saat melewati area istana, mata King Ruo tertuju pada sebuah bangunan megah lainnya. Olah informasi, gumamnya dalam hati. Saat pasukan yang lain pergi beristirahat, King Ruo menyimpangkan langkah kakinya menuju area bangunan tersebut. Saudara Xianqin, apa yang akan kau lakukan? Tanya salah satu prajurit lainnya keheranan. Aku hanya ingin menyalurkan hobiku, ucapnya sambil meninggalkan rombongannya. Di depan pintu aula, berdiri prajurit jaga dengan tatapan tidak bersahabat menatap kedatangan King Ruo dengan tajam. Berhenti, ini area terlarang, ucap prajurit jaga menatap King Ruo dengan tatapan tajam. King Ruo terdiam karena tidak diperbolehkan masuk ke dalam bangunan tersebut. Saudara, aku Xianqin, aku mohon izinkan aku masuk sebentar saja. Aku adalah orang yang sangat suka membaca, jika satu hari saja aku tidak membaca, maka pikiran jahatku akan muncul, dan aku akan merusak apa saja, ucapnya dengan ramah. Prajurit jaga itu menatap King Ruo dengan tajam. Jangan pernah menipuku, cepat pergi dari sini, ucap penjaga itu dengan kasar. Baiklah, aku akan pergi. Tapi jika penyakitku kumat, dan aku membuat keributan, maka siap-siap menanggung akibatnya, ucap King Ruo mengancam sehingga prajurit itu menjadi semakin kesal. King Ruo lalu pergi sambil menombak apa saja yang ada di sekitarnya. Slas. Buom, slas, buom. Suara ledakan demi ledakan terjadi. Hais, siapa yang merusak suasana istirahat ini? Gumam prajurit yang lain. Jenderal Lu mengedarkan pandangannya pada prajurit yang duduk di aula istana. Di mana bocah nakal itu? Teriak sang jenderal keras. Lapor jenderal, saudara Xianqin tadi singgah di aula informasi, lapor salah satu prajurit. Hais, ini pasti ulahnya, ucap Jenderal Lu sambil meninggalkan prajurit yang sedang beristirahat menuju sumber suara ledakan. Di tempat kejadian, tampak telah berkumpul prajurit suku pemburu tanah. Mereka berusaha menenangkan King Ruo yang menggila. Sus. Jenderal Lu dan jenderal dari suku pemburu tanah muncul. Xianqin, hentikan, teriak Jenderal Lu marah. King Ruo yang mendengar teriakan itu pura-pura tidak mendengar dengan terus meledakkan apa saja yang ada di sana. Saudara Lu, ada apa dengan prajuritmu ini? Tanya Jenderal Huyong bingung dan penasaran. Saudara Huyong, dia adalah Xianqin putra Jenderal Xian Yuan yang merupakan saudara angkat dari Raja Luan Yong. Ini mungkin karena penyakit gila membacanya kambuh, ucap Jenderal Lu menjelaskan. Saudara Lu, bagaimana cara menenangkannya? Tanya Jenderal Huyong. Ambilkan 1 atau 2 buku, ucap Jenderal Lu. Dengan tergesa-gesa, salah satu prajurit itu pergi lalu kembali dengan beberapa buku di tangannya. Ini jenderal, ucap prajurit sambil menyerahkan buku. King Ruo yang mendengar percakapan mereka terus melanjutkan aktingnya. Pantas saja aku diperlakukan dengan istimewa,
Rupanya putra seorang jenderal yang merupakan saudara angkat raja, batin King Ruo sambil menyunggingkan senyumannya. Sus! Buku itu melayang di hadapan King Ruo yang langsung disambut dengan pukulan. Boom! Buku itu meledak. Saat King Ruo melihat kertas yang bertaburan, gerakannya tiba-tiba terhenti. Matanya menatap kertas yang bertaburan itu dengan bahagia. Jenderal Lu, ucapnya berpura-pura tersadar dari kegilaannya lalu menatap buku-buku yang ada di tangan Jenderal Lu. Jenderal Lu menggeleng-gelengkan kepalanya. Ini ambillah, ucapnya sambil menyerahkan buku-buku itu. King Ruo dengan kegirangan mengambil buku itu lalu pergi. Semua orang yang ada di tempat itu menatapnya pergi sambil menggeleng-gelengkan kepala. Jenderal Huyong mengalihkan pandangannya pada prajurit yang menjaga pintu gerbang aula informasi. Apakah dia sebelumnya singgah ke tempat ini? Tanya Jenderal Huyong. Prajurit itu mengangguk ketakutan. Jika dia kembali, biarkan dia masuk. Sebagai hukuman, kau bersihkan sisa kekacauan ini, ucap Jenderal Huyong lalu pergi. Semua orang lalu pergi membubarkan diri. Sedangkan sang prajurit hanya bisa menggertakkan gigi dengan kesal saat melihat kerusakan yang dilakukan oleh King Ruo. Di tempat lain, King Ruo lalu pergi di sebuah gazebo yang terletak di belakang istana prajurit yang sedang beristirahat dan mulai membaca buku-buku yang didapatkan sebelumnya. Mata King Ruo terbelalak saat membaca buku itu satu persatu. Sejarah suku pemburu, ucapnya kegirangan. Dengan perlahan King Ruo mulai membuka halaman demi halaman buku tersebut. Dikisahkan bahwa ribuan tahun yang lalu, suku pemburu merupakan satu klan iblis yang sangat kuat dengan pekerjaan utama sebagai pemburu dan penjarah dengan hobi berperang. Saat mereka semakin kuat, tiba-tiba terjadi perpecahan di dalam internal klan hingga terbentuknya 4 faksi yang saling bertentangan satu sama lain. Karena sudah tidak dapat disatukan kembali, faksi-faksi tersebut lalu membentuk wilayah dan suku masing-masing. Adapun suku terkuat dari keempat kelompok tersebut adalah suku pemburu api, diikuti suku pemburu pasir, ketiga suku pemburu tanah dan yang terakhir adalah suku pemburu air. King Ruo dengan serius terus membaca halaman demi halaman. King Ruo mendesah dengan jantung yang terus berdetak dengan cepat. Setelah mendekati halaman terakhir, King Ruo menjeda bacaannya. Dari buku tersebut, dirinya mengetahui suku pemburu adalah suku pertama yang dilempar ke dalam dunia segel hitam. Tetapi klan apa yang telah menyegel mereka, gumamnya dalam hati. King Ruo lalu membuka halaman terakhir. Matanya terbelalak, tertulis di halaman buku itu bahwa, sebelum disebut sebagai suku pemburu, mereka disebut dengan klan Fang Zhui atau klan iblis. Jantung King Ruo berdetak dengan cepat. Apakah mereka klan Shen Fang Shui dari daratan ilahi? Batinnya bergejolak. King Ruo berpikir, bisa saja mereka adalah klan dewa kejahatan, karena mereka sangat kuat. Bahkan prajurit mereka saja para kultivator tingkat dewa, bahkan dewa tingkat bumi. Jika ini benar, maka dunia ini harus tetap disegel. King Ruo bangkit dari tempat duduknya, lalu pergi ke aula informasi. Saat King Ruo tiba, prajurit yang sebelumnya pernah menghadangnya membiarkannya masuk dengan tatapan kesal. Aku sangat membenci tatapanmu itu, jangan pernah lagi menunjukkannya di hadapanku, atau aku akan membuat wajah jelek itu menjadi lebih buruk lagi. Ucap King Ruo sambil mendengus kesal. Dengan buru-buru, prajurit itu langsung mengubah raut wajahnya. Dirinya tahu bahwa ucapan King Ruo bukanlah bualan belaka, karena sebelumnya dirinya pernah mengacuhkan kata-katanya sehingga membuat dirinya dihukum. Di dalam ruangan yang cukup besar, dengan berbagai buku tebal yang tersusun dengan rapi pada rak-rak besar, menghiasi ruangan aula informasi tersebut. Tanpa membuang waktu, King Ruo lalu mengedarkan mata emasnya dan mencari informasi yang dia perlukan. Di dalam istana menara hitam, Raja Kixin dengan wajah kusam menatap semua orang dengan kesal. Jika saja suku mereka sama kuatnya, maka tidak akan ada hal seperti ini terjadi di dalam istananya. Jenderal Huyong, siapa prajurit bangsat itu? Tanya Raja kesal menanyakan prajurit yang membuat keributan di luar ruang informasi.
Jenderal Huyong lalu menjelaskan bahwa yang membuat keributan sebelumnya adalah prajurit yang membisikkan kata-kata pada Jenderal Lu sebelumnya. Apa? Raja Kixin menjadi semakin kesal. Siapa dia sebenarnya? Tanya raja dengan wajah jengkel. Jenderal Huyong menjelaskan bahwa prajurit tersebut adalah Xian Qin putra Jenderal Xian Yuan yang merupakan saudara angkat Raja Luan Yong. Adapun kegilaannya sebelumnya dikarenakan pihak prajurit jaga melarangnya masuk ke dalam aula informasi. Apa? Dia sungguh berani dan lancang, ucap semua orang. Yang mulia raja, dia ternyata memiliki penyakit gila baca. Dia akan menggila jika tidak membaca dan itu penyakitnya dari kecil, ucap Jenderal Huyong menjelaskan. Semua orang di dalam ruangan itu terdiam. Dia sungguh sulit untuk disentuh, ucap sang raja. Mereka di dalam ruangan itu lalu larut dalam pembicaraan serius. Di tempat lain, di dunia kubah bumi, semua orang digemparkan dengan hilangnya pohon bumi. Tampak semua orang berkumpul di tempat biasanya pohon itu berada. Mereka semua terlihat bingung dengan keanehan tersebut. Raja Luan Yong juga ada di sana melihat fenomena aneh tersebut. Jika pohon itu hilang, pasti dunia kubah bumi akan redup tanpa cahaya. Tapi di mana pohon itu berada, batinnya. Padahal sudah beberapa kali prajurit menyusuri tempat itu, tetapi tidak menemukan apapun, bahkan mereka tidak menabrak sesuatu apapun. Apakah ada seseorang yang telah menyembunyikannya, tapi di mana? Gumam kerumunan itu. Yang mulia raja, aku merasakan ada mantra terlarang dari klan kuno yang telah aktif di daerah ini. Aku curiga mereka sudah mengetahui tempat tinggal kita ini, ucap sang tetua menjelaskan pada sang raja. Mata Raja Luan Yong terbelalak, bagaimana mungkin, bahkan dirinya tidak dapat merasakan hal itu. Akhirnya Luan Yong menyadari bahwa kekuatan klan kuno itu sudah tidak diragukan lagi, karena mereka dapat menyegel dunia hitam yang selama ini mereka tempati. Luan Yong mengitari pandangan pada semua orang. Lakukan pemeriksaan di seluruh wilayah, ucap sang raja lalu pergi. Di wilayah timur, 1 hari kemudian, di dalam istana Menara Hitam, Raja Kixin memanggil Jenderal Lu dan prajuritnya untuk menghadap. Jenderal Lu, kami akan menyerahkan 20 orang dari tahanan kami, tetapi kami ingin sesuatu dari kalian. Jika kami boleh, aku ingin batu emas hitam sebagai tukarannya. Untuk 1 orang, kami minta 15 batu emas hitam, ucap Raja Kixin. Jenderal Lu tampak sedang berpikir. Baiklah, ucapnya sambil menyerahkan 300 batu emas hitam. Mata King Ruo berkilat saat melihat batu emas hitam itu. Itu adalah batu yang digunakan untuk mengaktifkan gerbang teleportasi di pohon bumi. Batinnya senang. King Ruo lalu mendekati Jenderal Lu dan membisikkan sesuatu padanya. Tindakan King Ruo tersebut membuat wajah Raja Kixin berubah masam. Apalagi yang akan dilakukan bajingan kecil ini, umpatnya dengan kesal. Sebelumnya, King Ruo pernah membisikkan sesuatu pada Jenderal Lu, yaitu untuk mengambil para tawanan dengan cara lama, yaitu dengan mencurinya dan mengambil resiko jika mereka tidak mau menyerahkan tahanan, karena mereka sudah tahu pasti bahwa suku pemburu tanah memiliki tawanan. Kali ini, King Ruo juga membisiki sesuatu pada Jenderal Lu sehingga membuat mereka menjadi semakin jengkel. Jenderal seperti apa dia itu, dapat dipengaruhi oleh prajuritnya, batin mereka gusar. King Ruo yang melihat perubahan muka tersebut merasa senang. Yang mulia raja, jika demikian berapa jumlah tawanan yang Anda miliki? Karena bisa dibeli dengan batu emas hitam, kami ingin 20 orang lagi, ucap Jenderal Lu sambil tersenyum. Lancang, dan sungguh tidak berterima kasih, teriak Raja Kixin kesal, karena dia tidak ingin Jenderal Lu mengetahui jumlah tahanan yang dia punya. King Ruo tersenyum saat melihat reaksi Raja Kixin yang berlebihan seperti itu. Akhirnya jebakanku mulai mengenai sasarannya, batin King Ruo senang. Jenderal Lu tampak bingung dengan reaksi yang berlebihan tersebut. Menurutnya, tidak ada kata-katanya yang salah. Lalu mengapa Raja Kixin menjadi seperti itu? Tidak hanya Jenderal Lu, bahkan semua orang di dalam ruangan itu terkejut. Yang mulia raja, aku rasa tidak ada yang salah dengan kata-kataku sebelumnya.
lalu mengapa Anda bertindak demikian? Ucap Jenderal Lu dengan wajah yang mulai berubah merah. Hah, Jenderal yang seperti apa Anda ini, yang mudah sekali dipengaruhi seorang prajurit rendahan, balas Raja Kixin menatap Jenderal Lu dengan pandangan menghina. Oh, ternyata seperti ini sikap Raja Kixin yang agung itu. Apakah Anda tidak menyadari kata-kata Anda akan membawa perang di tempat ini? Ucapnya dengan wajah memerah. Kixin, tidak ada hal yang perlu dibicarakan lagi. Anda telah menghina kami sebagai utusan Raja Luanyong, itu berarti Anda juga menghina Raja secara langsung. Prajurit, mari kita bela harga diri yang mulia Luanyong. Ucap Jenderal Lu lantang. Wus, aura kultivator dewa tingkat langit keluar dari tubuhnya menyapu ruangan itu. Selain itu, 100 prajurit juga melakukan hal yang sama, yaitu siap-siap bertarung. King Ruo yang melihat situasi tersebut kegirangan. Mereka begitu mudah tersulut emosi, batinnya senang. Saudara Lu, hentikan kemarahan Anda, ini hanya akan membawa kerugian pada kedua belah pihak, ucap Jenderal Huyong menasehati. Saudara Huyong, Anda dapat menasehati aku, tetapi tidak dapat menasehati Raja Anda, sungguh lucu. Ucapnya sambil mengeluarkan lencana berwarna merah lalu meremukannya. Tidak, teriak Jenderal Huyong saat melihat Jenderal Lu meremukan lencana tersebut yang merupakan tanda panggilan perang dalam skala besar. Raja Kixin yang menyadari kesalahannya menatap Jenderal Lu dengan tatapan kosong. Dirinya tidak pernah menyangka akan seperti ini jadinya. Apalah daya, nasi sudah menjadi bubur, karena saat lencana merah telah dihancurkan, maka kata perdamaian tidak akan pernah ada lagi. Raja Kixin menyadari sebagai suku kelompok terlemah dari suku yang lainnya, dirinya hanya bisa bersiap-siap untuk dibinasakan. Bela harga diri yang mulia Raja, teriak King Ruo terus memprovokasi. Serang, teriak Jenderal Lu lalu menyerang siapa saja. Pertempuran besar terjadi, ruangan yang sebelumnya tenang kini berubah menjadi medan pertempuran. Satu persatu prajurit dari kedua belah pihak berjatuhan. Jenderal Lu menyerang langsung Raja Kixin yang merupakan sesama kultivator dewa tingkat langit. Di luar menara, beberapa regu prajurit mulai berdatangan mengelilingi menara tersebut. Di tempat lain, di dunia kubah bumi, Raja Luanyong menerima laporan bahwa Jenderal Lu dan prajurit lainnya sedang berperang melawan suku pemburu tanah di utara. Raja Luanyong sangat kebingungan. Bagaimana mereka bisa pergi, sedangkan pintu keluar dari tempat itu hilang entah kemana. Apakah sudah ada perkembangan? Tanya Raja pada para jenderal dan komandan yang bertugas mencari pohon bumi tersebut. Para jenderal tersebut hanya menggelengkan kepala. Mengapa ini semua serba kebetulan? Apakah ada pengkhianat di dalam suku? Batinnya sambil menatap wajah para jenderal dan komandan yang ada di hadapannya. Mereka yang ada di dalam ruangan itu cemas dan bingung. Mereka cemas karena peperangan di wilayah timur, tetapi bingung karena tidak dapat keluar dari dunia tersebut. Panggil para tetua, kita akan menggunakan jalan lama, walaupun berisiko, tetapi itu patut dicoba, ucapnya sambil mondar-mandir. Di wilayah timur, pertempuran semakin sengit. 100 prajurit dari suku pemburu pasir melawan ribuan prajurit dari suku pemburu tanah. Karena kalah jumlah, mereka dengan mudah dapat ditekan. Walaupun demikian, perlawanan mereka yang sepenuh hati membuat nyali para pasukan lainnya menjadi sedikit ciut. Jenderal Lu terus menyerang Raja Kixin dan sesekali mengirimnya terbang. Ah, kalian yang ada di dalam ruangan ini harus mati, teriaknya marah sambil menyerangkan pukulan pada Jenderal Lu. Sus, muncul beberapa jenderal membantu Raja Kixin. Kombinasi serangan mereka membuat Jenderal Lu sedikit kewalahan. Walaupun demikian, sebagai seorang jenderal yang kaya akan pengalaman perang, Jenderal Lu dengan tenang mengimbangi kombinasi serangan tersebut. Kixin, tunggu saja kedatangan pasukan dari suku pemburu pasir, tempat ini akan berubah menjadi gurun pasir yang sesungguhnya. Ucap Jenderal Lu sambil menyerangkan pukulan pada ketiga lawannya tersebut. Dalam waktu singkat, Jenderal Lu dan pasukannya dapat dikalahkan. Dari 100 prajurit,
Kini hanya tersisa 8 hingga 9 orang termasuk King Ruo yang masih bertarung. Jenderal Lu, inilah upah yang kau terima karena berani bertindak bodoh di tempat orang, ucap Raja Kixin senang saat berhasil menyerangkan pukulan pada Jenderal Lu dan mengirimnya terbang. Saat Raja Kixin sedang tertawa senang karena mengira pasukan dari pemburu pasir tidak datang, tiba-tiba ledakan aura yang sangat kuat datang dari arah barat. Boom! Ledakan kuat tersebut bersahut-sahutan datang mendekat ke arah menara hitam. Wajah Kixin kini menegang, sedangkan Jenderal Lu tersenyum senang. Aku sudah katakan sebelumnya, bahwa tempat ini akan menjadi gurun pasir. Raja, ini pasukan dari suku pemburu api, teriak seorang jenderal kepada Raja Kixin dengan kebingungan. Mengapa yang datang menyerang dari suku pemburu api, bukan dari suku pemburu pasir? Tanya Raja Kixin kebingungan. Hahaha, Kixin bodoh, aku beritahu, Raja Luan Yong dan Raja Kaili telah lama beraliansi dengan pernikahan Pangeran Luan Jieru dan Putri Jiao, ucap Jenderal Lu sambil tertawa. Wajah Raja Kixin berubah semakin masam. Mengapa kinerja intelijennya terlalu buruk? Selain itu, mengapa dirinya tidak menyerahkan saja tawanan sebelumnya dan mengapa mereka harus berburu di wilayah utara? Ah, bajingan, teriak sang raja kesal. Di luar menara hitam, pertempuran yang lebih mengerikan terjadi. 5.000 pasukan pemburu suku api dengan pakaian berwarna merah terus merangsek masuk dan menyisir wilayah tersebut serta menyerang apa saja. Prajurit dari suku pemburu api tersebut mengejar dan memburu prajurit suku pemburu tanah seperti manusia berburu hewan buruan. Desingan panah api dan dentingan pedang serta tombak yang beradu membahana. Pasukan pemburu tanah yang telah diciutkan dengan mudah dikalahkan, satu persatu mereka dirobohkan. 5 jam kemudian, pasukan dari suku pemburu tanah dapat ditekan. Tiba-tiba, ledakan aura yang sangat kuat datang dari wilayah utara. Raja Luan Yong bersama 5.000 pasukannya yang baru datang langsung membabat apa saja. Mereka membunuh dan menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya. Hahaha, Kixin, hari ini adalah hari terakhirmu untuk bernafas, ucap Jenderal Lu mengejek. Dalam waktu singkat, Raja Luan Yong berhasil memasuki aula istana Menara Hitam. Hentikan pertempuran ini, atau kami tidak akan berbelas kasih, ucap Raja Luan Yong yang muncul bersama Pangeran Luan Jieru. Semua orang lalu menghentikan serangannya. Bahkan Raja Kixin hanya bisa terdiam saat melihat semua prajuritnya mengangkat tangan tanda menyerah. Tangkap Raja Kixin, ucap Luan Yong gusar saat melihat Jenderal Lu dan beberapa prajurit yang tersisa. Dari 100 orang, kini hanya ada 4 orang termasuk King Ruo. Beberapa prajurit lalu menangkap Raja Kixin dan mengikat tangan dan kakinya dengan rantai baja yang memiliki mantra formasi tingkat tinggi. Yang mulia Raja, ucap King Ruo dan Jenderal Lu sambil menghampiri Raja Luan Yong. Maaf kami terlambat, karena ada masalah lain di dalam dunia kubah bumi, nanti aku akan menjelaskannya, ucap Raja Luan Yong dengan suara pelan. Jenderal Lu akhirnya mengerti mengapa bantuan dari pasukan pemburu pasir datang begitu lama, sedangkan King Ruo tersenyum di dalam hatinya. Raja Luan Yong mengarahkan pandangannya pada Raja Kixin yang dipaksa berlutut oleh prajurit. Kixin, jelaskan padaku alasan yang tepat, sehingga aku dapat mempertimbangkannya, ucap Luan Yong dengan tatapan tajam. Raja Kixin mengangkat kepalanya menatap Raja Luan Yong dengan pandangan sedih. Yang mulia Raja Luan Yong, aku tidak ingin memberi alasan apapun, karena ini murni kesalahanku. Aku hanya ingin Yang Mulia Raja melepaskan orang-orangku. Adapun para tawanan manusia yang berjumlah 50 orang itu, bawalah, ucapnya tanpa sedih. Luan Yong menatap wajah prajurit, serta para jenderal yang menyerah, tiba-tiba tatapannya terarah pada Jenderal Huyong. Jenderal Huyong, aku tahu siapa Anda, oleh karena itu, aku menyerahkan urusan ini pada Anda. Prajurit, bawa 50 tahanan yang ada, kita akan pulang, ucapnya sambil menatap Pangeran Luan Jieru. Terima kasih bantuannya, ayah akan pulang, adapun kompensasi perang ini, biar Jenderal Huyong yang mengaturnya, ucapnya dengan ramah. Baik ayah mertua,
Hati-hati, ucapnya sambil memeluk Raja Luan Yong dengan hangat. Setelah 50 tahanan manusia dikeluarkan, Raja Xian Yong serta Pangeran Luan Jieru pulang. Ruangan aula menara hitam kini menjadi sepi kembali. Kini hanya ada beberapa jenderal dan komandan. Raja Kixin menatap Jenderal Huyong dengan sedih. Jenderal Huyong, aku bukanlah raja lagi, aku ingin Anda menggantikan diriku sebagai pemimpin suku pemburu tanah, ucapnya dengan sedih. Jenderal Huyong menggelengkan kepalanya. Yang mulia raja, masih ada Pangeran Kixan. Walaupun dia masih muda, aku akan membantunya menjadi raja yang bijak, ucap Jenderal Huyong dengan hormat. Jika demikian, aku serahkan dia pada bimbingan Anda, ucap Raja Kixin lalu melangkah pergi dengan tangan dan kaki yang terpasang rantai baja. Bagi suku pemburu, rantai yang terikat pada tangan dan kaki adalah lambang kehinaan, sehingga jika dia seorang raja, maka secara otomatis dia diturunkan dari jabatannya. Di perbatasan wilayah timur ke utara, Raja Luan Yong beserta 5.000 pasukannya dan para tawanan terus bergerak ke utara. Sebelumnya mereka pergi dengan tergesa-gesa, kini mereka pulang dengan tenang. Untuk memulihkan diri, pasukan besar itu lalu berhenti di sebuah lembah yang tandus. King Ruo mendekati para tawanan untuk melihat apakah ada di antara mereka yang dikenalinya. Setelah mencari cukup lama, ternyata memang tidak ada orang yang dikenalinya. King Ruo menggelengkan kepalanya. Mengapa bisa begitu banyak orang yang tidak tahu rahasia dari gerbang terlarang? Aku King Ruo, minta kerjasama kalian semua. Buat diri kalian selemah mungkin, dan lakukan secara alami. Ucap suara bergema di pikiran semua para tawanan tersebut. Semua para tawanan tersebut berpandang-pandangan. Mereka semua tentu pernah mendengar nama King Ruo, tetapi mereka masih ragu, lalu di mana pemilik suara itu? Sekali lagi suara itu bergema di pikiran mereka. King Ruo lalu menjelaskan rencananya, yaitu untuk melarikan diri, dan mencari orang dari klan kuno rahasia untuk membantunya menyegel dunia segel hitam. Para tawanan itu saling berpandang-pandangan mencari sumber suara tersebut. Harap tenang, jangan menarik perhatian prajurit, ucap suara itu sekali lagi bergema di dalam pikiran mereka. Saat semua prajurit sedang beristirahat, King Ruo lalu diam-diam pergi dengan menggunakan teknik hukum ruang dan waktu pergi ke arah utara. 5 km dari pasukan yang sedang beristirahat, King Ruo mulai menaburkan kristal sebesar buah anggur berwarna biru keemasan di area tersebut. Setelah selesai menabur ratusan ribu kristal, King Ruo juga meletakkan beberapa perangkap lalu pergi kembali ke posisinya semula. Saudara Xianqin, dari mana saja Anda? Tanya seorang prajurit lain menyapa kehadirannya. Aku baru buang air kecil, bisiknya pelan. Oh, aku kira saudara sedang ada urusan. Jenderal Lu tadi mencari Anda, ucap prajurit tersebut memberitahu. Terima kasih saudara, ucapnya lalu pergi menemui Jenderal Lu. Jenderal Lu, hamba menghadap, ucap King Ruo menyapa Jenderal Lu yang sedang terlihat serius. Jenderal Lu yang sedang berbicara serius menghentikan pembicaraannya menatap King Ruo dengan penuh selidik. Dari mana saja kau? Katanya tegas. King Ruo lalu memberi penjelasan pada Jenderal Lu bahwa dirinya baru saja buang air kecil. Sambil menggeleng kepalanya, Jenderal Lu lalu menjelaskan bahwa dirinya mendapat tugas dari Raja untuk mengawasi dan menjaga para tawanan, sedangkan Raja akan melanjutkan perjalanan 1 jam lagi. Jenderal Lu mengarahkan tatapannya pada King Ruo. Kau bertugas mengurus para tawanan, ucap sang jenderal memberi perintah. King Ruo berpura-pura kesal dengan membuat wajahnya terlihat murung, padahal dalam hatinya sangat senang karena bisa menjalankan rencananya. Aku tidak ingin melihat wajah seperti itu, ucap sang jenderal kesal. Jika saja dia bukan putra Xian Yuan, aku sudah pasti memukul kepalanya. Jenderal Lu membatin kesal. Saudara Xianqin, mengapa Anda bersikap demikian? Tanya salah satu prajurit lainnya menatap wajah King Ruo yang terlihat kesal. King Ruo menggelengkan kepalanya lalu pergi, sehingga membuat Jenderal Lu semakin kesal. Berhenti, teriaknya menghentikan langkah King Ruo.
King Ruo lalu berhenti dan menoleh ke arah Jenderal Lu. "Jenderal, ada apa lagi? Apakah tidak ada sedikit penghargaan untukku? Setidaknya berikan waktu istirahat walaupun hanya sebentar." "Saat terjadi perang di dalam istana Menara Hitam, aku hampir mati, bahkan prajurit yang bersama kita sebelumnya telah mati. Aku lelah Jenderal. Di mana prajurit yang masih segar dan bugar bisa beristirahat dengan tenang, sedangkan aku ditugaskan lagi untuk menjaga para tawanan itu. Hah, tunggu saja, aku akan membunuh semua tawanan itu," ucap King Ruo pura-pura kesal lalu pergi tanpa memperhatikan Jenderal Lu. Jenderal Lu dan para komandan serta prajurit yang ada di tempat itu terdiam. Mereka merasakan kekesalan King Ruo itu ada benarnya. "Pergi dan awasi dia, aku tidak ingin tindakan liarnya terjadi lagi," ucap Jenderal Lu memberi perintah pada salah satu prajurit sambil menyerahkan beberapa buku dan kantong yang berisi ribuan batu emas hitam. "Ini, serahkan padanya," ucap sang jenderal. "Baik Jenderal," ucap prajurit tersebut lalu pergi. 1 jam kemudian, Raja Luan Yong dan 4.000 prajurit berangkat pergi menuju wilayah utara. Kini hanya tersisa 1.000 pasukan yang dipimpin Jenderal Lu dan beberapa komandan yang menjaga para tawanan. Di tenda prajurit, King Ruo merasa senang saat mendapatkan sekantong batu emas hitam. Dan 15 menit kemudian, seorang komandan pasukan rombongan Raja Luan Yong yang pergi duluan datang kembali ke rombongan Jenderal Lu. Dia meminta semua pasukan untuk pergi 5 km ke arah utara. 1.000 prajurit yang tersisa dibuat bingung. "Mengapa kami harus pergi? Lalu siapa yang akan menjaga para tawanan?" ucap Jenderal Lu keberatan. Komandan pasukan itu mengatakan bahwa ini adalah perintah langsung dari Raja Luan Yong. Jenderal Lu dan komandan yang lain tampak ragu. "Baiklah, aku akan pergi terlebih dahulu. Prajurit, tunggu para tahanan," ucapnya lalu pergi menuju ke utara. King Ruo yang melihat tindakan terburu-buru itu merasa senang. "Perangkap mulai bekerja," ucapnya kegirangan. 5 km dari tanah tandus, Raja Luan Yong dan 4.000 pasukannya ternyata sedang disibukkan dengan kristal-kristal bulat berwarna biru kemasan sebesar buah anggur bertaburan di hamparan area hingga 1 km. 4.000 prajurit itu disibukkan dengan mantra formasi yang melindungi kristal tersebut. "Sebarkan penjagaan untuk menjaga wilayah ini. Kita harus mengambil semua kristal jiwa ini," ucap Raja Luan Yong dengan gembira. Raja Luan Yong yakin bahwa kristal-kristal yang tersebar adalah kristal jiwa yang merupakan item yang mengandung kekuatan langit dan bumi. Di dunia segel hitam, kristal jiwa adalah harta langka yang sangat berharga, karena Jingchen sangat sulit hidup di sana. Adapun yang digunakan mereka selama ini adalah batu emas hitam, yaitu sebuah kristal hitam keemasan yang dihasilkan oleh Jingchen gelap. Wajah Raja Luan Yong sangat bersemangat sambil mengawasi prajurit yang terus-menerus menyerang mantra formasi yang melindungi permata jiwa tersebut. "Yang mulia Raja, ada apa?" tanya Jenderal Lu bingung saat melihat wajah yang tampak senang. "Jenderal Lu, lihatlah," ucap sang raja sambil menunjukkan kristal biru keemasan. "Yang mulia Raja, ini permata jiwa dari Jingchen Langit, mengapa ada di tempat ini?" tanya Jenderal Lu bingung. "Jenderal Lu, mungkin ada kultivator manusia yang memiliki Jingchen Langit lalu terjatuh di tempat ini. Segera jauhkan para tawanan yang ada, kita akan menangkap Jingchen Langit itu," ucap Raja Luan Yong memberi perintah. "Baik Yang Mulia." Jenderal Lu langsung pergi. Tidak lama kemudian, Jenderal Lu muncul kembali. "Xian Qin, bawa para tawanan bergerak menjauh dari rute. Ada penemuan yang luar biasa, usahakan para tawanan ini tidak melihatnya," ucap Jenderal Lu. Jenderal Lu lalu menjelaskan bahwa 5 km dari posisi mereka saat ini, Raja Luan Yong menemukan kristal jiwa. Besar kemungkinan ada Jingchen Langit di sana karena ada banyak formasi mantra yang melindunginya. "Jenderal, mengapa para tawanan ini tidak boleh melihat kristal jiwa?" tanya King Ruo. "Hais, kau ini gila membaca, tetapi informasi tentang kristal jiwa saja tidak tahu. Kristal jiwa itu jika dipecahkan akan memiliki efek ledakan yang sangat kuat.
Yang ditakutkan Yang Mulia Raja adalah Jing Shen yang ada di sana akan pergi jika merasakan aura manusia, ucap sang jenderal menjelaskan. Mata King Ruo bersinar. Ternyata idenya mengalihkan perhatian Raja Luan Yong untuk membawa tawanan kabur kini membuka jalan baru. Bawa mereka menjauh 5 km dari jalan yang ditentukan, ucap Jenderal Lu lalu pergi. 50 tawanan tersebut lalu diarahkan oleh prajurit untuk menjauh dari rute perjalanan. Dalam perjalanan, sambil bergerak King Ruo yang ditugaskan untuk menjaga para tawanan menjalankan rencananya. King Ruo mendekati mereka lalu memberikan sesuatu pada para tawanan itu satu persatu. Awalnya tawanan itu ragu menerima benda itu, tetapi karena King Ruo berbicara lewat pikirannya, akhirnya para tawanan itu tahu bahwa King Ruo saat ini sedang menyamar menjadi seorang prajurit. Seorang tawanan lalu memegang tangan King Ruo. "Tuan, tolong bantu aku adalah orang yang sedang menjalankan misi dari klanku," ucap orang itu pelan. King Ruo menatap tetua tersebut dengan tajam. "Jika aku boleh tahu, siapa tuan sebenarnya?" tanya King Ruo penasaran. "Tuan, aku Suting, aku dikirim oleh patriark klanku untuk memperbaiki segel dunia hitam ini," ucapnya sambil menatap King Ruo yang terlihat ragu. Karena melihat King Ruo yang masih ragu, tetua tersebut lalu menceritakan sejarah dunia segel hitam, dan menyebutkan bahwa awalnya dunia ini adalah tempat khusus untuk menyegel klan Fang Shui, ucapnya. Mata King Ruo bersinar. "Tetua, apakah Fang Shui yang Anda maksud adalah klan iblis Shen Fang Shui dari daratan ilahi?" Tetua tersebut tampak terkejut, sambil menatap King Ruo dengan lekat. "Bagaimana Anda bisa tahu?" tanya tetua Suting. King Ruo terdiam beberapa saat, lalu menjelaskan bahwa dirinya pernah membaca informasi itu. "Tetua, bagaimana cara memperbaiki segel itu, lalu di mana letak segel tersebut berada?" tanya King Ruo. Tetua Suting lalu menjelaskan bahwa dirinya mengetahui letak segel itu dan dia juga mengatakan bahwa hanya dirinya yang dapat memperbaiki segel tersebut, sedangkan prioritasnya sekarang adalah melarikan diri. Saat King Ruo dan tetua Suting sedang sibuk berbicara, tiba-tiba ledakan dahsyat bergema. "Cepat bergerak, tinggalkan tempat ini," teriak King Ruo kepada prajurit yang lainnya lalu bergerak menjauh dari sumber ledakan tersebut. Para tawanan dan beberapa prajurit yang berjaga bergerak menjauh dari rute sambil menuju ke markas dunia kubah bumi. 5 jam kemudian, King Ruo bersama prajurit dan tawanan tiba di lembah gersang dengan hamparan pemakaman. Para tawanan itu tertegun saat melihat hamparan pemakaman tanpa ujung. Mengapa mereka dibawa ke tempat yang seperti ini, batin semua orang. King Ruo yang ditugaskan dalam kelompok prajurit itu meletakkan batu emas hitam pada pintu makam. Wong, pintu makam itu berdengung keras lalu terbuka. "Masuklah. Di dalam makam ini ada dunia lainnya, kita dapat memulihkan diri di sana," ucap suara bergema di pikiran mereka. Satu persatu mereka masuk ke dalam makam itu. "Saudara Xianqin, ayo masuk," ucap prajurit terakhir yang bersama King Ruo sambil masuk ke dalam pintu itu. Saat semua orang telah masuk, dan keadaan benar-benar aman, King Ruo lalu menyegel daerah pintu masuk itu dengan formasi mantra perlindungan, sehingga makam yang digunakan sebagai jalan masuk ke dunia kubah bumi kini hilang lagi dari area tersebut. Dunia kubah bumi. Dengan terikat rantai, para tawanan dibuat takjub terkagum-kagum. Mereka akhirnya bisa menghirup udara segar dengan nyaman setelah berhari-hari di dalam dunia segel hitam. King Ruo menghempaskan nafas dari mulutnya lalu menghirup udara segar di tempat itu dengan tenang. "Saudara Xianqin, Anda yang mendapat tugas langsung dari Jenderal Lu, bawa para tawanan ke dalam penjara," ucap prajurit lainnya. "Siap," jawab King Ruo dengan senang, lalu membawa para tawanan itu memasuki penjara. Di dalam penjara, para tahanan yang sudah ada di tempat itu terkejut, mereka saling bertatap-tatapan. "Sus." King Ruo lalu mengubah tampilannya sambil menyapa semua orang dengan hormat. "Benar, dia adalah King Ruo dari Sekte Gunung Emas," ucap seseorang dari para tawanan yang baru itu menatap King Ruo dengan takjub. "Saudara sekalian,
Aku ingin kita dapat bekerja sama membantu tetua syuting, ucap King Ruo lalu menjelaskan rencananya dengan rinci. Muncul jutaan kristal jiwa dan ratusan buah persik abadi. Bagikan pada setiap orang, dan pulihkan tenaga kalian. Malam ini kita akan bergerak, ucap King Ruo lalu pergi. Semua orang di dalam ruangan itu dibuat takjub dan kagum. Mereka tidak pernah menyangka bahwa King Ruo yang mereka dengar sebagai monster ganas dan liar itu ternyata pemuda tampan yang berbudi. Setelah mendapat bagiannya masing-masing, semua orang di dalam ruangan itu segera memulihkan diri. Di barak prajurit, King Ruo menerima laporan dari tetua Tan Xiang, Tan Fan, Ban Po dan Ban Qiu, serta mendiskusikan rencananya. Setelah mematangkan rencananya yang akan mereka lakukan, King Ruo lalu memberikan mereka masing 500.000 kristal jiwa dan 2 buah persik abadi. Tingkatkan stamina kalian, karena malam ini kita harus keluar dan kembali ke benua teratai biru, ucap King Ruo. Di dalam kamar yang dilapisi mantra formasi perlindungan, King Ruo dan keempat orang lainnya dengan fokus memulihkan diri. Sedangkan di tempat lain, Raja Luan Yong dan Jenderal Lu serta para prajurit suku pemburu pasir sedang disibukkan oleh mantra formasi yang melindungi kristal jiwa. Mereka yakin Jingshan Langit yang merupakan makhluk ilahi yang menghasilkan kristal jiwa tersebut ada di dalam perut gunung itu, karena kristal jiwa yang ada di lembah itu mengarah di dalam perut gunung. Haha, kita akan menjadi semakin kuat, ucap Raja Luan Yong dengan sangat gembira sambil menatap ribuan kristal jiwa yang sudah terkumpul tersebut. Bagi ras manusia, kristal jiwa merupakan alat pembayaran dan item yang digunakan untuk berkultivasi karena memiliki kekuatan langit dan bumi yang terkristal di dalam bola-bola kecil tersebut. Sedangkan bagi para penghuni dunia segel hitam, kristal jiwa digunakan sebagai senjata peledak. Tetap siagakan penjagaan, tempat ini akan menjadi tambang kita, ucap Raja Luan Yong dengan senang. Menjelang malam, di dunia kubah bumi, King Ruo dan keempat orang lainnya keluar dari kamar menuju objek-objek vital di dunia tersebut. King Ruo yang telah mengetahui jalan lain untuk keluar dari dunia itu segera merusak jalan tersebut dan mengubahnya menjadi gerbang teleportasi hitam, sehingga siapa saja yang memasukinya akan dihancurkan oleh badai ruang dan waktu. Di tempat lain, Tan Xiang, Tan Fan, Ban Po dan Ban Qiu terus bergerak dengan cepat. Dipimpin Tao Tao, King Ruo terus bergerak memasang perangkap di berbagai tempat untuk memudahkan pelarian mereka, serta menyebar 20 prajurit suku pemburu pasir yang menjadi tawanannya untuk membuat keributan. Di dalam penjara, saat semua tawanan sedang menunggu-nunggu, tiba-tiba muncul seekor anjing bersisik menatap ke arah mereka yang sepertinya memberi tanda. Lihat, itu tanda yang diberikan oleh Tuan King Ruo, ucap Nahudo, pemuda lincah yang sebelumnya pernah menggerakkan kelompok itu untuk melawan. Dipimpin tetua Zuting dan Nahudo, 180 tahanan itu bergerak secara perlahan mengikuti Guei tersebut dengan berhati-hati. Tiba-tiba boom, ledakan keras memecah ketenangan dunia tersebut. Tampak kabut berwarna merah menyebar ke berbagai tempat. Itu tanda untuk berkumpul. Segera jemput mereka di penjara, ucap Tan Xiang lalu bergerak menuju penjara. Tetua Zuting dan Nahudo serta semua orang terlihat panik, karena tiba-tiba ledakan itu mengejutkan mereka, sehingga menarik perhatian prajurit. Empat prajurit muncul, sehingga membuat mereka panik. Saudara, serahkan para tawanan pada kami, ucap Tan Xiang pada beberapa prajurit yang akan pergi ke penjara. Baik, jawab prajurit tersebut lalu pergi ke arah ledakan. Jangan takut dan panik. Kami dikirim Tuan King Ruo, ucap Tan Xiang mengubah tampilannya sesaat bersama Tan Fan, Ban Po dan Ban Qiu. Mereka terkejut takjub, sambil bergerak perlahan mengikuti Tan Xiang dan yang lainnya. Guei yang memimpin mereka terus bergerak dengan lincah sambil mengamati situasi tersebut. Buom, buom, ledakan keras terus bersahut-sahutan, di mana asap berwarna merah membumbung pekat hampir di seluruh wilayah. Setelah bergerak selama 30 menit kemudian, Guei yang memimpin tiba-tiba lenyap dari pandangan mereka. Tetua Zuting dan Nahudo saling berpandang-pandangan.
Jangan berhenti, terus bergerak, ucap Tan Xian yang berada di barisan belakang mengingatkan mereka. Ban Po dan Ban Qiu yang melihat mereka berhenti segera memimpin mereka bergerak masuk ke dalam kabut. Swos, swos, swos. Satu persatu tubuh mereka lenyap seperti masuk ke dalam celah dimensi lain. Mereka yang masuk ke dalam celah itu terkejut saat melihat pemuda tampan menatap mereka dengan ramah. Saudara sekalian, segera masuk ke dalam pintu keluar, ikuti Guai ini, ucapnya sambil menunjuk Tao Tao. Tetua Zuting, Tetua Tan Xiang pimpin mereka, ucap King Ruo dengan ramah. Baik, jawab mereka berdua. King Ruo lalu meletakkan batu emas hitam pada pohon bumi. Wung, pohon itu bergetar hebat. Sus, pintu di celah pohon itu terbentuk. Tao Tao langsung melompat ke dalam pintu tersebut lalu diikuti semua orang. Setelah semua orang pergi, King Ruo lalu melepaskan rantai jiwa dan setetes darah pada pohon tersebut, lalu melompat ke dalam pintu. Di dunia kubah bumi, dunia itu menjadi kacau. Ledakan asap berwarna merah itu mempengaruhi semua makhluk yang ada di dalam dunia itu. Prajurit yang berjaga tiba-tiba saling menyerang, sehingga mereka tidak menyadari dunia hijau dan indah itu tiba-tiba berubah redup. Boom! King Ruo keluar dari dunia kubah bumi terlempar dengan keras. Ah, ucapnya sambil meregangkan tubuhnya sambil mengedarkan pandangannya. Apa? Ucapnya terkejut. Ternyata dirinya muncul di menara hitam yang dia temukan pertama kali tiba di dunia segel hitam. Walaupun berpisah dengan kelompok manusia lainnya, King Ruo merasa senang. Sambil tersenyum-senyum King Ruo melesat ke arah utara dengan kecepatan tinggi. 500 meter dari pintu masuk ke dunia kubah bumi, 180 tawanan sebelumnya merasa senang karena mereka akhirnya dapat membebaskan diri. Tetua Zuting, Tetua Tan Xiang, apa yang akan kita lakukan? Tanya Nahudo. Sesuai arahan, kita akan mengikuti anjing bersisik itu, ucapnya sambil terus mengikuti Tao Tao pada suatu tempat. Sus, Tao Tao kembali lenyap dari pandangan. Mereka yang telah melihat kejadian serupa, tanpa ragu memasuki ke dalam celah dimensi tersebut. Sus, mereka tiba di sebuah ruangan yang sepertinya disiapkan sebagai tempat persembunyian. Di dalam ruangan tersebut, berdiri dua kultivator dewa tingkat langit puncak menatap mereka dengan ramah. Tuan-tuan, silahkan beristirahat terlebih dahulu, penguasa King Ruo akan datang, ucap salah satu dari mereka dengan hormat. Semua orang yang ada di tempat tersebut merasa semakin bingung dengan identitas King Ruo, karena dua kultivator dewa langit puncak mengabdi padanya, bahkan orang tersebut menyebut nama King Ruo dengan sangat hormat. Di dalam ruangan tersebut, rata-rata mereka adalah kultivator dewa biasa dan beberapa kultivator dewa bumi termasuk Tetua Zuting, Tan Xiang, Tan Fan, Ban Po dan Ban Qiu. Dengan kehadiran dua kultivator dewa tingkat langit di tempat itu, membuat mereka merasa semakin yakin bahwa rencana mereka kembali pulang ke benua teratai biru dapat terlaksana. 1 jam kemudian, mereka yang berada di dalam ruangan itu mulai terlihat cemas, karena King Ruo masih belum saja muncul. Tenanglah, kita akan tetap menunggu Tuan Ruo, karena tanpa dia kita tidak akan bisa bergerak, ucap Tetua Tan Xiang dengan tegas. Kebersamaannya dengan King Ruo membuatnya yakin bahwa King Ruo adalah orang yang dapat diandalkan. Di dalam kelompok tersebut, Tetua Xin Hai, Nahudo dan semua orang yang tadinya mulai khawatir kini tenang kembali. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Tao Tao berdiri, terlihat kegirangan dengan menggoyang-goyangkan ekornya sehingga menarik perhatian semua orang. Sus, muncul pemuda tampan menatap semua orang dengan hangat. Penguasa, ucap dua kultivator dewa langit sambil berlutut dengan sangat hormat, sehingga mengejutkan semua orang. Sungguh latar belakangnya dipenuhi dengan misteri, batin semua orang menatap King Ruo dengan takjub. Husan, Xie Wu, beristirahatlah. Terima kasih sudah menjaga mereka, ucap King Ruo dengan tenang. Tiba-tiba dua kultivator dewa tingkat langit itu lenyap dari pandangan semua orang. King Ruo menatap semua orang yang masih ternganga. Saudara sekalian, maaf telah membuat kalian menunggu, ucapnya membuyarkan pikiran mereka.
King Ruo lalu menjelaskan bahwa dirinya telah terlempar cukup jauh dari tempat mereka yang lainnya keluar. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa penyamarannya sebagai prajurit suku pemburu pasir telah terbongkar. King Ruo menjelaskan bahwa Raja Luan Yong yang sedang berusaha memecahkan formasi mantra perlindungan yang dibuatnya di lembah gersang telah menyadari bahwa mereka telah ditipu dan telah menyadari bahwa dunia kubah bumi telah dirusak. Saudara sekalian, kita akan menunggu 1 atau 2 hari di tempat ini, karena sebelum kembali, aku sudah melakukan penyelidikan bahwa wilayah utara sedang disisir oleh prajurit suku pemburu pasir yang dibantu suku pemburu api, ucap King Ruo mengakhiri ceritanya. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Mereka tidak pernah menyangka tindakan King Ruo yang begitu berani. Tidak heran jika namanya dikenal semua orang, batin semua orang menatap dengan takjub. Di area makam terlarang sebagai pintu masuk dunia kubah bumi, Luan Yong terlihat mondar-mandir dengan kemarahan yang luar biasa. Di sisinya, Jenderal Lu juga terlihat kesal dan bingung. Siapa yang telah begitu berani melakukan tindakan seperti ini, batinnya sambil mengawasi prajurit yang terus menyusuri area pemakaman. Sebelumnya mereka kehilangan pohon bumi, sekarang mereka kehilangan pintu masuk, jangan-jangan dunia kubah bumi telah dihancurkan, batin Luan Yong dengan wajah pucat pasi. 2 hari kemudian, di area pemakaman, muncul prajurit dari berbagai arah berkumpul di tempat itu dengan wajah muram. Satu persatu mereka melaporkan bahwa mereka tidak menemukan keanehan di wilayah utara. Beristirahatlah, 1 jam kemudian, kita akan fokus mencari pintu masuk dunia kubah bumi, ucap Jenderal Lu mewakili raja mengarahkan para prajurit tersebut. Di tempat lain, King Ruo dan 180 orang lainnya segera bersiap-siap untuk pergi. Tetua Zuting, pimpin kami menuju tempat itu agar kita dapat segera kembali pulang, ucap King Ruo dengan serius. Baik, jawab Tetua Zuting lalu keluar dari celah mantra formasi perlindungan tersebut. King Ruo terus mengingatkan agar mereka tetap menutupi aura, agar tidak menarik perhatian para prajurit yang sedang berpatroli. Tetua Zuting terus memimpin semua orang bergerak ke arah barat dengan berhati-hati. 3 jam kemudian, mereka memasuki wilayah barat. Memasuki wilayah suku pemburu api, batin King Ruo sambil terus mengamati keadaan. King Ruo ingin menanyakan sesuatu, tetapi mengurungkan niatnya, karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang sangat berbahaya. Memasuki lembah yang merupakan wilayah perbatasan suku pemburu pasir dan suku pemburu api, tiba-tiba sus, ribuan panah api mengarah pada mereka. Kita disergap, buat formasi perlindungan, ucap King Ruo sambil menghalau ribuan panah api tersebut. Semua orang lalu mengeluarkan berbagai keterampilan mereka untuk menghalau panah api tersebut. Buom, ledakan dahsyat bergema saat anak panah tersebut beradu dengan perisai perlindungan yang telah dibuat. Tuan King Ruo, bagaimana ini, apa yang akan kita lakukan? Tanya Tetua Tan Siang sambil menatap King Ruo dengan panik. King Ruo mengitari pandangannya. Tampak pasukan yang datang semakin banyak, terlihat lembah tersebut mulai dipenuhi prajurit. Tuan King Ruo, bagaimana ini? Kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, ucap Ban Po panik. King Ruo mengarahkan pandangannya pada Tetua Zuting. Tetua, kata-katanya terhenti saat tiba-tiba senyum seringai muncul dari wajah tua tersebut. Dek, jantung King Ruo berdetak kencang, bagaimana bisa, batinnya. Sus. Tetua Zuting meninggalkan kelompok tersebut sambil mengubah tampilannya menjadi prajurit pemburu api. Semua orang menatap tindakan tersebut dengan pandangan tidak percaya. Ledakan, teriak King Ruo, lalu semua orang melemparkan kristal jiwa dan meledakkannya. Buom, ledakan dahsyat bergema. Kilatan cahaya seperti matahari melesat ke berbagai arah, membutakan pandangan prajurit dan melempar mereka terbang. Ledakan kristal jiwa tersebut menyapu lembah itu dengan kekuatan langit dan bumi yang sepertinya ditakuti oleh prajurit pemburu api. Tuan King Ruo, ini berhasil, ucap Tan Siang dan Tan Fan senang. Serang terus, kita akan bergerak pergi, sambil menyusun rencana ulang, ucap King Ruo.
Nahudo lalu menghampiri King Ruo. "Saudara, segel dunia itu memang berada di menara hitam suku pemburu pasir," ucap Nahudo sambil menunjukkan lencana bergambar cakram emas. King Ruo yang sudah tertipu sebelumnya menatap pemuda tersebut dengan pandangan ragu. "Saudara, aku bersumpah dengan nyawaku bahwa aku adalah orang yang dikirim oleh klanku," ucap Nahudo melalui telepati meyakinkan King Ruo. "Terus serang, kita akan tetap maju," ucap King Ruo. Walaupun telah tertipu sebelumnya, King Ruo tetap mengambil resiko, karena ledakan kristal jiwa tersebut masih bisa digunakan untuk menghalau keberadaan prajurit tersebut. Ledakan demi ledakan tersebut terus bergema. King Ruo terus bergerak masuk ke wilayah suku pemburu api. King Ruo lalu membentuk formasi seperti panah terus bergerak mendekati menara hitam yang merupakan markas utama suku pemburu api. 10.000 prajurit suku pemburu api terus berusaha mendekat. Mereka tanpa henti mengirimkan berbagai serangan, tetapi cahaya dan ledakan kristal jiwa terus-menerus melemparkan mereka terbang. King Ruo dan rombongannya berhasil mendekati menara hitam dan mengusir semua prajurit yang ada di dalamnya. "Kita amankan dulu wilayah ini, sehingga kita dapat melaksanakan ritual penyegelan," ucap Nahudo. Semua orang yang mendengar perintah itu menatap pada King Ruo. King Ruo yang melihat reaksi tersebut menganggukkan kepalanya. Dengan segera rombongan tersebut membentuk 4 kelompok yang bergerak ke 4 arah, sehingga menara tersebut seperti dijaga 4 arah. King Ruo dan Nahudo serta beberapa orang segera memasuki lantai dasar menara. Di sekitar menara, Tetua Zuting dan prajurit terus melancarkan serangan. "Tetua Zuting, bagaimana bisa Anda membawa mereka kemari?" teriak Pangeran Luan Jieru dengan marah. "Pangeran, dengarkan dulu penjelasan hamba," ucap Tetua Zuting. Tetua Zuting lalu menjelaskan bahwa para tawanan manusia itu ternyata memiliki seorang pemimpin muda yang bernama King Ruo. Tetua Zuting menjelaskan bahwa King Ruo telah mengetahui rahasia leluhur klan mereka. Selain itu, King Ruo juga mengetahui rahasia kekuatan dari kristal jiwa yang merupakan elemen cahaya yang memiliki kekuatan berlawanan dengan dunia segel hitam. "Pangeran, yang lebih parahnya lagi, King Ruo ini menguasai teknik perubahan wajah tingkat dewa," ucap Tetua Zuting menjelaskan. "Sus!" Raja Kaili pemimpin suku pemburu pasir muncul. Wajahnya yang garang menatap Pangeran Jieru dengan beringas. "Jelaskan padaku, bagaimana ini bisa terjadi?" ucapnya dengan wajah kesal karena kegiatan berburunya di belantara hitam terganggu. "Yang mulia Ayahanda Raja, hamba juga tidak tahu bagaimana mereka bisa tiba-tiba datang dan menyerang, bahkan mereka juga mengetahui kelemahan kita," ucap Pangeran Luan Jieru menjelaskan. "Hais, tidak adakah cara lain untuk mengalahkan mereka?" tanya Raja Kaili kesal. Tetua Zuting menggelengkan kepalanya. "Kita berharap semoga kristal jiwa yang mereka miliki segera habis," ucapnya. Di dalam penjara sebelumnya, Tetua Zuting telah mengetahui bahwa King Ruo telah membagikan kristal jiwa pada setiap orang dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk menghabiskannya. Yang lebih mengejutkan adalah, dia tidak pernah menyangka bahwa King Ruo akan menggunakannya sebagai senjata peledak. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.